Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Adik-adik mahasiswa, pada minggu pertama ini kita akan tutorial farmasi fisika dengan materi sifat alir atau riologi. Oke, sedikit saya akan memberikan pendahuluan terkait dengan riologi sebelum kita langsung ke percobaan riologinya. Oke, riologi itu terdiri dari dua kata. Rio itu mengalir, jadi aliran gitu ya. Logos itu ilmu. Jadi kalau disambung adalah ilmu tentang sifat alir lah itu ya. Atau didefinisikan oleh Bingham dan Crawford, itu riologi adalah ilmu yang mempelajari sifat alir berbagai cairan serta perubahan bentuk berbagai benda padat. Intinya adalah kita akan melihat sifat alirnya seperti apa. Nah, sifat alir ini berkaitan dengan viskositas ya. Sehingga nanti kita akan menguji percobaan ini dengan viskosimeter namanya, alatnya. Kemudian apa itu viskositas? Viskositas adalah suatu pernyataan tahanan dari suatu cairan untuk mengalir. Jadi viskositas ini mempelajari tentang kecepatan alirnya. Jadi cepat atau tidak dia mengalir suatu zat cair itu. Semakin kental maka sifat alirnya akan semakin kekentalannya semakin tinggi, maka dia susah mengalir intinya. Sehingga makin tinggi viskositasnya makin besar tahanannya, sehingga nanti mengalirnya susah. Jadi kalau tahanannya besar, otomatis dia mengalir itu makin lambat gitu ya. Nah, reologi ini selalu berhubungan antara tekanan gesek atau sering kita sebut sharing stress. Jadi tekanan gesek, sharing stress, dengan kecepatan gesek atau sharing rate gitu ya. Oke, kita ke slide berikutnya. Oke, reologi itu mempelajari dua sistem, ada namanya Newton, ada sistem non-Newton. Oke, Anda bisa lihat di buku petunjuk praktikumnya. Jadi ada sistem Newton, ada sistem non-Newton. Kemudian non-Newton itu ada berapa aliran? Ada plastis, ada pseudoplastis, ada dilatan. Oke, nanti kita lihat apa perbedaannya di slide berikutnya ya. Saya mulai dengan aliran Newton. Jadi tadi kita sudah membahas bahwa riologi itu selalu berhubungan antara tekanan gesek, sharing stress, versus kecepatan gesek atau sharing rate. Nah, kalau aliran Newton ini hubungan antara sharing stressnya atau tekanan geseknya selalu linier. Jadi satu garis, satu linier dengan kecepatan geseknya. Jadi nanti kalau kita melakukan percobaan, kemudian kita mendapatkan grafik atau reogram yang sumbu X versus sumbu Y-nya, misalnya sumbu X-nya misalnya RPM-nya, kemudian sumbu Y-nya yang ke atas itu adalah beban, dan kemudian setelah dihubungkan terjadilah garis lurus satu arah, garis lurus atau linier, maka kita bisa menyimpulkan itulah sifat alir dari bahan yang kita uji itu adalah Newton, gitu ya. Nah, jadi dia dikatakan di sini reogram aliran Newton diperoleh garis lurus yang mulai titik nol. Jadi titik nol dia mulai, kemudian dia naik ke atas secara linier. Itulah aliran Newton. Jadi ingat nanti kalau kita percobaan, kemudian Anda menemukan grafik seperti di slide ini, maka dia secara otomatis sifat alirnya adalah Newton. Sekarang kita ke aliran non-Newton ya. Dikatakan adalah sharing stress dan sharing rate-nya. Jadi tekanan gesek dan kecepatan geseknya
dia tidak memiliki hubungan yang linier. Artinya apa? Viskositasnya akan berubah-ubah tergantung tekanan yang diberikan. Misalnya tadi sumbu X-nya adalah RPM, ya, sumbu Y-nya yang ke atas adalah beban. Jadi ketika diberikan beban, dia secara otomatis tidak linier gitu ya. Dia nanti akan berubah-ubah ya sesuai tekanan yang diberikan. Seperti Anda lihat di grafiknya ini, dia tidak melalui sumbu titik nol gitu ya. Tidak melalui titik nol mulai awalnya. Sehingga dikatakan di sini aliran plastis, kurva plastis tidak melewati titik nol, tetapi memotong sumbu shearing stress ya, tekanan geseknya ya. Tekanan geseknya dikenal dengan harga yield value. Kita lihat di sini adalah F-nya. Jadi dia memotong shearing stress tidak melalui titik nol. Ini dikatakan aliran non-Newton, tipe alirannya adalah plastis. Jadi nanti kalau kita melakukan percobaan, kemudian kita mendapatkan hasil grafik yang kita buat ya, dan bentuknya seperti ini, maka kita bisa simpulkan aliran dari bahan yang kita uji itu adalah aliran non-Newton, tipenya adalah plastis gitu ya. Oke, yang kedua adalah tipe aliran non-Newton tipe pseudoplastis. Ini contohnya adalah peragakan, misalnya natrium alginat, metil selulose, CmCna. Ya, viskositasnya dengan berkurang dengan meningkatnya shearing rate-nya, tekanan kecepatan geseknya. Jadi cara menjadi encer. Kita lihat grafiknya seperti ini. Ini shearing rate-nya, jadi kecepatan geseknya, kemudian shearing stress-nya, tekanan geseknya, menghasilkan kurva seperti itu. Maka dikatakan dia aliran non-Newton, tipe pseudoplastik. Ingat, kalau kita menemukan nanti hasil yang kita lakukan percobaannya mendapatkan kurva seperti ini, kita simpulkan bahwa dia non-Newton, tipe pseudoplastis gitu ya. Tipe non-Newton yang lain adalah aliran dilatan. Ini dikatakan aliran dilatan terjadi pada suspensi. Ingat suspensi, Anda kalau ingat suspensi pasti lihat larutan yang mengandung bahan padat yang tidak larut ya. Ini memiliki persentase zat padat terdispersi dan konsentrasi tinggi. Terjadi peningkatan daya hambat untuk mengalir. Otomatis dia akan ada tahanan yang membuat viskositasnya itu agak kental gitu ya, sehingga susah mengalir. Dengan meningkatnya rate of shear atau tekanan atau kecepatan gesek, jika stres dihilangkan ya, tekanan dihilangkan, suatu sistem dilatan akan kembali ke keadaan aliran aslinya atau fluiditas aslinya. Jadi kalau ini suspensi, kemudian nanti tekanan yang diberikan itu dihilangkan, maka dia akan kembali sifat alirnya seperti semula. Nah, kalau gampangnya Anda lihat di gambar ini, dia seperti itu. Nah, kalau kita menemukan nanti setelah kita melakukan percobaan dan grafik yang kita hasilkan seperti yang Anda lihat ini, maka kita bisa simpulkan dia memiliki sifat alir non-Newton tipe dilatan gitu. Oke, Newton yang lain adalah aliran thixotropi. Ini menunjukkan adanya pemecahan struktur yang tidak terbentuk dengan segera jika stres dihilangkan atau tekanan dihilangkan atau dikurangi. Jadi menunjukkan adanya pemecahan struktur ya yang tidak terbentuk dengan segera jika tekanan dihilangkan atau dikurangi. Kita bisa lihat di ini gambarnya, ini adalah plastik. Jadi kalau nanti gambar yang kita hasilkan kurvanya seperti ini, kita bisa menyimpulkan dia non-Newton tipe thixotropik.
Ya, ada dua tipe tiksotropik, ada plastis dan ada pseudoplastis. Jadi nanti kita bisa klasifikasi dia tiksotropik apakah plastis atau pseudoplastis. Jadi nanti Anda juga bisa lihat di buku petunjuk praktikumnya ya. Intinya adalah kita percobaan pertama ini ingin mengetahui jenis tipe aliran dari bahan-bahan yang akan kita uji tentunya. Apakah dia Newton atau non-Newton. Kalau dia non-Newton, tipenya apakah dilatan, tiksotropik, kemudian yang lain yang tadi. Oke, paham ya? Kita lanjutkan ke contoh percobaannya. Mulai dengan contohnya ya, seperti yang ada di buku petunjuk praktikum, kita menggunakan alat yang namanya viscosimeter stromer. Kemudian kita menggunakan bahan ada CMC, ada gula, ada minyak, kemudian ada propilon glikol dan lain sebagainya. Nanti cara kerjanya, kemudian kita akan menggunakan beban ya, beban yang ada di alat itu mulai dari 50, 100, 150 gram sampai 200 gram ya. Kemudian nanti kita akan uji putarannya ya, RPM-nya atau putaran per menit ya. Jadi nanti selama waktu 25 kali putaran dia membutuhkan berapa detik atau berapa menit gitu ya. Itu yang akan kita teliti. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat di slide berikutnya. Saya mulai dari contoh CNC 0,05%. Saya ingin mengetahui sifat alirnya mengikuti aliran Newton atau non-Newton. Kemudian yang pertama yang saya lakukan adalah saya akan membuat larutan CMC 0,05%. Saya kira Anda sudah tahu artinya apa. Kalau dia 0,05% berarti 0,05 gram dalam 100 ml. Kalau saya membuat 100 ml. Kalau saya membuat 50 ml, saya akan butuhkan berapa gram CMC. Ya hanya perbandingan. Saya kira Anda sudah bisa. Kemudian saya siapkan alatnya, viscosimeternya. Kemudian saya siapkan bebannya. Bebannya yang kita gunakan adalah 50 sampai 200. Ya, nanti beban ini kita akan uji mulai dari yang kecil sampai yang besar. 50, 100, 150, 200. Kemudian saya balik lagi dari yang beban besar sampai ke beban yang kecil. 200, 150, 100, 150. Oke, kalau sudah siap, kemudian kita siapkan CMC-nya, kemudian masukkan di alatnya. Kemudian beban yang 50 saya naikkan. Kemudian dia akan berputar. Kita hitung ada di monitor di alat itu. Kalau 25 kali sudah tercapai, kita catat waktunya. Kalau dia dalam detik, catat detik. Misalnya ini, yang 50 bebannya, ternyata waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 25 kali putaran rotornya itu 18 detik. Kalau saya jadikan menit, dikali 60 berarti 0,3 menit gitu ya. Kemudian beban 100 saya naikkan lagi ya. Kemudian berputar 25 kali putaran, saya catat 7 detik ya, 7 detik hasilnya. Karena bebannya nambah berarti kecepatan putarnya, waktu yang dibutuhkan juga semakin singkat ya, 7 detik. Kalau saya jadikan menit maka menjadi 0,12 menit. Kemudian saya tambah lagi menjadi 150 gram bebannya. Kemudian saya putar alatnya. Kemudian setelah 25 kali putaran menunjukkan di alat itu, saya catat. Dan ternyata membutuhkan misalnya waktu hanya 5 detik. Ya, karena bebannya semakin besar maka
ketekanannya semakin besar, maka kecepatan mengalirnya itu akan semakin cepat, sehingga waktu yang dibutuhkan semakin pendek. 5 misalnya, 5 detik. Kalau saya jadikan menit dikali 60 menjadi 0,08 menit. Kemudian saya tambah lagi bebannya menjadi 200 gram. Kemudian alatnya berputar 25 kali putaran lagi. Saya catat ternyata membutuhkan waktu hanya 3 detik. Ya, karena sekali lagi bebannya semakin besar, maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 25 kali putaran akan semakin pendek, 3 detik. Kalau saya jadikan menit, maka menjadi 0,05 menit. Kemudian ini tadi dari beban kecil ke besar. Nah, kemudian saya uji dari beban besar ke kecil. Saya mulai dari 200, membutuhkan 3 detik. Kemudian turun 150, saya kurangi, membutuhkan 5 detik. Kemudian saya kurangi lagi bebannya menjadi 100 gram, membutuhkan 7 detik. Kemudian saya kurangi ke beban yang paling kecil, 50, menjadi 17 detik. Kemudian dari detik ini dijadikan menit semua, ya, berarti dikali 60. Karena apa? Karena kita ingin mendapatkan nilai RPM-nya. RPM itu artinya adalah putaran per menit. Ya, putaran per menit, bukan putaran per detik. Jadi semua dijadikan menit. Maka gimana caranya putaran per menit? Maka jumlah putarannya kan 25 kali putaran. Berarti 25 per menit. 25 per 0,3 misalnya. Hasilnya 83,3 RPM-nya. Kemudian yang 100 gram bebannya, putarannya kan semua 25. Berarti 25 per 0,12 menit menjadi 208,3 menit. Begitu juga dengan yang beban 150 gram, 25 per menit, ya, menitnya 0,08, 25 dibagi 0,08 menit. Sehingga menghasilkan RPM-nya adalah 312,5. Sama selanjutnya sampai bawah. Nah, kalau kita sudah mendapatkan RPM-nya, maka tinggal kita menghubungkan atau membuat reogram atau grafik antara beban versus RPM. Jadi saya akan membuat grafik, sumbu X-nya adalah RPM. Misalnya yang horizontal dari di bawah itu sumbu X, RPM, kemudian sumbu Y-nya yang ke atas, itu adalah beban. Saya mulai dari 50 sampai 200, kemudian 200 sampai 50 menggunakan kertas grafik. Kemudian saya hubungkan titik demi titik antara beban dan RPM. Terus sampai semua beban, titik beban itu kita hubungkan dengan RPM. Kemudian kita dari titik-titik itu kita buat garis. Ya, kita hubungkan garis sehingga menghasilkan suatu grafik. Nah, dari grafik itulah kita bisa menentukan apakah sifat alir dari CMC ini mengikuti sifat alir Newton atau non-Newton. Kalau dia non-Newton, tipe alirannya apa? Dilatan, tiksotropik, dan seterusnya. Itu kesimpulannya. Nah, percobaan ini di minggu pertama ini hanya itu. Kita hanya mencari RPM-nya dari beban yang sudah ada di dalam alat. Ya, gitu. Sehingga nanti dari situ kita bisa tahu, menyimpulkan bahwa sifat aliran gula misalnya, CMC misalnya, propilen glikol misalnya, mengikuti sifat alir yang mana, Newton atau non-Newton. Selesai. Itu praktikum kita. Ya, oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, nanti kita lihat video bagaimana cara menggunakan alatnya. Terima kasih. Nanti kita perdalam di sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.